Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Sari yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Tanjung Sari yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembebasan CGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, beradanya saya di sini di depan Bapak Ibu bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, namun kita akan berbagi rasa, ya, berbagi suka, berbagi pengalaman dalam apa yang kami dapatkan dan selama ini dalam proses mengikuti CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, sebelumnya pada hari ini saya selaku CGP Angkatan 9 bertugas untuk mengimbaskan yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu semuanya, ya, sebelum saya lakukan pembahasan, terlebih dahulu kita adakan kesepakatan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi nanti kita atur dulu waktunya. Yang pertama, kalau saya mulai ini kita adakan yel-yel, ya kan? Cocok tidak Bapak Ibu? Cocok ya? Sebelum memulai kita materi, kita adakan dulu yel-yel. Kemudian kalau sudah 30 menit, kita yel-yel kembali ya. Nah, ice breaking lagi, ya, Nah, kemudian setelah itu baru kita menganalisis kasus-kasus yang ada, ya kan? Kemudian atau kita nanti mungkin ada keyakinan kelas, kita buat dulu keyakinan kelas. Pada saat posisi keyakinan kelas, kita nanti buat dulu praktekkan keyakinan kelas, ya kan? Nah, setelah itu, setelah kita namanya budaya positif, kita akan praktekkan menyelesaikan kasus-kasus. Itu saja, mungkin setuju ya? Kita sepakat dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya tidak perlu diperkenalkan diri karena saya sudah melalang buana di SDN Tanjung Sari ini ya. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Apakah ada Bapak Ibu yang tidak kenal saya? Sudah kenal semua. Baik, seperti halnya tadi sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu, ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawaban Bapak sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, luar biasa. Ya, biar kita tidak suntuk ya. Apa tadi? Coba kita coba dulu. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, luar biasa. Kalau baik, kamu ya Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, ekonomi, luar biasa. Nah, baik, kita sudah melakukan ice breaking. Kabarnya sudah pada sehat semua, baik jasmani dan rohani, ya. Alhamdulillah, ekonomi kita semakin maju ya. Baik Bapak Ibu guru ya, semuanya Bapak, di sini yaitu yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif, yaitu ada konsepnya. Yang pertama, konsep inti budaya positif yang nanti dalam alur nanti kita akan membicarakan, yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian nilai kebajikan, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi pada kajian kali ini kita akan membahas semuanya, yang semuanya ini saling berkaitan. Namun sebagai tanda ini saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu guru, kira-kira budaya positif itu apa?
Mohon tanggapannya, kira-kira menurut Bapak Ibu apa ya? Ya. Menurut saya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai yang sangat baik. Ya, dulu ya. Ya betul. Budaya positif itu adalah nilai-nilai yang sudah dilakukan yang baik. Nah, untuk itu mari sama-sama kita cari, kita gali bersama apa saja yang dimaksud dengan budaya positif itu. Kemudian selanjutnya, nah, Bapak Ibu sering melihat, mendengar ya, sering ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kalau kita mengontrol pasti pikiran kita yang negatif terus, ya tak? Ya tidak. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini sering kita, kalau kita berkaitan dengan teori kontrol, pasti dalam pikiran kita sebagai orang yang dewasa, orang yang lebih tua pada anak-anak, bagi kita berhak untuk mengatur anak-anak kita semau kita. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita yakinkan bersama, perlu kita sadari bersama apa itu sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa materi yang tadi, saya akan kenalkan dulu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, ada yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Tolong nanti ingatkan ya, kalau sudah 30 menit kita sudah sepakatkan, kita lihat lagi, ya kan? Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya, namanya kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian mandiri, terus berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, kebenekaan global. Jadi pada kurikulum merdeka inilah yang harus kita perhatikan, yang perlu kita akan capai dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Bapak Ibu, selanjutnya, nah saya akan mulai mengenalkan lagi yang namanya, tadi sudah kita bahas apa yang namanya positif. Nah, disiplin positif tadi Pak Dedi sudah sudah membantu kita, ya. Baik, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya kira sependapat ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru, sebagai pendidik menginginkan adanya perubahan ya, memiliki perilaku yang anak didik kita memiliki perubahan perilaku yang lebih baik, ya kan? Dengan menerapkan pembelajaran yang memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Nah, maka perlu ditingkatkanlah yang namanya disiplin positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sela-sela saya berbicara, kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, nggak apa-apa, kita kan sharing, boleh ya? Jadi kita sama-sama sharing. Nanti silakan tadi kita lupa membuat kesepakatan seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas nilai, sekarang nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ya.
Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai yang sudah kita sepakati bersama ya. Selanjutnya contoh nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi ya. Jadi yang pertama dari profil pelajar Pancasila ini hanya sekedar contoh. Yang pertama tadi sudah ini ya, termasuk berbicara global, kreatif, mandiri ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya yang ini ya. Kemudian dari PYP ya, sikap murid, toleransi, hormat, terus apa lagi Bapak Ibu? Integritas, terus mandiri, terus menghargai, antusias, empati dan yang lainnya ya. Kemudian keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi inilah nilai kebajikan yang memang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Ya, ini hanya sebagian contoh saja. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga ada lagi nilai-nilai kebajikan ya, Bapak Ibu. Satu yang mudah kita bisa terapkan ya dalam di proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya, kejujuran, bersahaja, percaya, rasa hormat. Nah, semua ini adalah salah satu contoh yang bisa kita terapkan tentang nilai kebajikan. Saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Kalau kita memilih, yaitu ketegasan, pengertian, ya, berprinsip, itu semua adalah termasuk pada nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Selanjutnya, apa itu teori motivasi Bapak Ibu? Kira-kira apa? Iya, dorongan ya. Motivasi adalah dorongan. Kesalahan teknik ya. Nah, dalam KBBI ya, arti motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa itu, Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan ya. Kalau dihukum, kalau zaman kita sekolah dulu, kita kan nggak nyaman ya Bapak Ibu ya. Dihukumnya kan di keliling lapangan, angkat kaki sebelah. Rasanya dendam nggak Anda Bapak Ibu? Kita nggak usah menyenangkan ya. Kita rasanya gimana? Nah, jengkel ya. Rasa tidak nyaman. Memang kita turuti ya. Kemudian di situ lagi, jadi motivasi itu ada yang datangnya dari ekstrinsik, kemudian motivasi itu ada yang intrinsik. Mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini sangat kita sukai ya, salah satu contohnya ya. Jadi orang itu mau bekerja kalau dihukum dulu, mau dihukum kita dalam hukuman dulu, tapi pengaruhnya akan jelek bagi kita. Jelek, yakinlah, kita pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan, senang kita dapatkan kalau apa sesuatu mendapatkan imbalan ada. Timbul semangat, ya kan? Kemudian motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi adanya teori motivasi ini terjadinya seperti ini, perilaku manusia ini seperti ini. Jadi kalau sudah diberikan hukuman, kemudian diberikan imbalan, otomatis ada rasa ingin kita bersemangat, ya kan? Menghargai orang itu berusaha untuk menghasilkannya. Saya kira sepakat ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi tolong diingatkan kalau sudah 30 menit kita ice breaking ya. Selanjutnya baik, apa saja yang termasuk tadi? Pertama, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama hukuman mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu tidak terencana tiba-tiba sebenarnya. Nah, coba contohnya gimana Bapak Ibu?
Ada anak datangnya terlambat, kita langsung bilang, langsung marah kamu. Sudah berdiri di yang bergerak. Misalnya, ini hukuman yang sering kita lakukan. Tidak kita bisa menutupi ya. Pasti itu yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini yang perlu nantinya kita akan hindari. Kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, ini kalau ya tadi. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita menggunakan institusi, apa yang terjadi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah kalau kita sebagai konsekuensi berarti murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau kita melakukan yang namanya hukuman kepada anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Nah, kita akan bahas dulu pengertiannya ya. Bapak Ibu, pengertiannya kebutuhan dasar manusia itu adalah apa ya kira-kira ya? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tingkatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar kita. Tadi yang pertama bertahan hidup, jelas. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, di antara mereka itu kalau bertahan hidup sudah makan, minum, ya kan? Kemudian pengen aman, pengen badan kita sehat semua terus, ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan harga diri. Dan kalau kita misalnya harga diri kita orang masih kita akan emosi, ya kan? Nah, kemudian dianggap memimpin, berprestasi, didengar. Nah, saya ini kalau berbicara di depan ini kalau didengar saya senang, ya. Apalagi kalau nanti kita terapkan. Begitu juga Ibu kalau berbicara, kalau didengarkan pasti akan merasa kita dihormati. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain humor, antusias, tertawa. Jadi inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang harus kita penuhi. Nah, selanjutnya dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Masih berapa menit? Belum ya? Kasih kode, tugas siswa, kasih kabar. Ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu bisa memilih mau sebagai penghukum, ya, atau pemantau, atau manajer, atau teman pembuat rasa bersalah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Mana yang akan kita lakukan dalam mengontrol posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Baik, kita bahas ya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Saya punya contoh-contoh kasus. Yang pertama, di situ contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasus siswa. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya gimana ini, Bapak Ibu? Saya senang. Pasti kita langsung nanti berdiri. Ya, gimana nih? Berdiri di depan, ya kan? Berdiri di depan. Sepakat kan? Memang itu yang kita lakukan selama ini kan? Ya, jadi hormat pada bendera selama 1 jam semaput. Ya kan? Ya kan? Semaput pingsan maksudnya. Kemudian kalau kita melakukan dengan membuat rasa bersalah,
Kita tanya sama anak itu, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu, bapak atau ibu yang kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kalau kita membuat pertanyaan memancing dengan membuat rasa bersalah, salah satunya seperti itu contohnya. Selanjutnya bapak ibu, selanjutnya kita coba di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, sebaliknya kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tak tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Gimana kira-kira bapak ibu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau? Ya kalau kita suruh beli itu orang tuanya mampu, ya dah, sepakat nggak? Kalau orang tuanya tidak mampu, bagaimana? Apa tidak terbebani apa yang kepada anak diri itu sendiri? Ya dah? Iya. Selanjutnya, ya tiba saatnya kita keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung semua tadi supaya kita tidak menjadi guru, menjadi seorang penghukum ya, maka kita perlu membuat namanya keyakinan kelas agar kita menjadi guru. Posisi kontrol kita tidak sebagai penghukum. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya kalau keyakinan itu kan cenderung ke kesepakatan yang bernilai kebajikan. Jadi kalau misalnya peraturan kelas itu biasanya peraturan itu identik dengan konsekuensi, maksudnya dengan hukuman. Kalau ada anak yang tidak mematuhi peraturan, maka akan ada konsekuensi yang akan mereka terima. Menurut saya seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Saya kira contoh ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu. Ya, jadi apa yang disampaikan Ibu tadi merupakan benar sekali ya. Jadi keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas. Diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Saya kira yang disampaikan Ibu tadi itu sangat benar, nggak perlu Bapak jelaskan lagi, saya jelaskan lagi, saya sudah contoh ya. Kemudian selanjutnya, nah keyakinan kelas sekarang ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah ini gambar salah satu contoh kalau kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kita dimulai dari di kelas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas sekolah kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi harus lebih nyata, bukan sifatnya untuk melakukan ada hukuman atau seperti apa, sebaliknya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah Bapak Ibu, karena ini kita sudah sampai keyakinan kelas, kita coba untuk membuat keyakinan kelas dulu ya. Kita coba membuat praktek keyakinan kelas terlebih dahulu. Belum 30 menit? Kita praktek dulu keyakinan kelas. Baik, kita coba ya. Dari apa yang saya paparkan tadi, mungkin Bapak Ibu memiliki gambaran.
tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kira-kira kita perlukan di sekolahan kita ini? Silakan Bapak Ibu, mohon untuk yang sudah menempelkan di papan yang sudah saya siapkan. Jadi itu adalah pembentukan keyakinan kelasnya, kriteria yang perlu kita perhatikan dalam membentuk yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Iya. Sudah ya? Sudah 30 menit. Sudah. Setelah ini sudah 30 menit sebagai kesepakatan kita kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, sini dulu. Satu lagi. Boleh deh Pak Dedi deh. Pak Dedi boleh deh. Ya. Maju ke depan. Kita ice breaking dulu. Oke. Nanti kita bahas ya. Kita ice breaking dulu. Ya. Seringnya seperti ini sebagai cerita. Bapak Ibu pernah mendengar cerita Samson? Wah, Samson dikalahkan oleh siapa? Samson dikalahkan oleh Delilah. Delilah dikalahkan oleh apa? Harimau ya. Jadi permainan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, Bapak dua ini nanti kita praktek ya. Jadi ada yang menjadi kalau kamu ingin menjadi, semuanya boleh berperan menjadi Delilah, boleh menjadi Samson, boleh menjadi macan ya. Semuanya boleh berperan. Jadi Bapak boleh menjadi Delilah, Bapak boleh jadi Samson, bisa jadi macan. Nah, jadi begini. Jadi kalau dia Samson, namanya seperti ini. Samson, ayo Pak, ada tekad Pak, semangat Pak. Nah, semuanya ikut ya. Kalau Samson seperti ini. Kalau dia macan, kalau dia Delilah, cewek ada Delilah. Gimana Delilah? Ayo gini dong, ayo sepakat. Coba, ayo. Bukan gini bapak ini ya, lebih bikin saya. Oke. Jadi permainan seperti ini, jadi Delilah tadi begini. Nah, jadi bapak, jadi saya gambar dulu ya. Oke, kita gambar di sana, bapak gambar di sini.
Bapak pada senang. Kalau bilang saya 1, 2, 3, kalian sudah berpikir mau jadi Delila atau mau jadi Samson atau mau menjadi harimau. Coba 1, 2, 3. Berbalik langsung. Nah, ini tapi serentak. Tapi ingat, Delila dikalahkan oleh macan, ya kan? Macan dikalahkan oleh Samson dikalahkan oleh Delila. Tepuk tangan dulu. Udah paham permainannya? Ya, oke. 1. Kalau saya bilang 3 langsung serentak. Bapak mau jadi apa tadi ya? Kita tentukan siapa yang jadi pemenang. 1, 2, 3. Nah, berarti yang kalah Bapak Dedi. Dia menjadi Delila. Itu menjadi macan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ayo. Nah, betul. 1 lagi. 2 kali, 3 kali yang menentukan siapa jadi pemenangnya. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. Iya. Tepuk tangan semuanya. Ya, itu tadi adalah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang hidup menang ya. Pak siapa tadi ini? Pak Latif. Hadiahnya nanti menyusul Pak Latif. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu mohon bantuannya, mungkin ibunya deh yang bantu untuk membacakan. Monggo. Ya. Keyakinan yang telah kita buat yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan, saling membantu atau menolong, tiket bersama setiap hari Jumat, setiap masuk kelas harus memberi salam, berpakaian rapi, tiket kelas, 5S, menghargai pendapat untuk kesepakatan bersama. Lalu di sini ada disiplin dalam menggunakan waktu. Lalu ada juga masuk tepat waktu, saling menghormati dan menyayangi, juga menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Kira-kira ini sudah sesuai kan dengan keyakinan kelas yang persyaratan keyakinan kelas kita? Kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Apa ya yang tadi? Berikan kelas 5S, menghargai pendapat, ikut dalam kesepakatan bersama. 5S ya. Pertama ini dulu, menjaga kebersihan lingkungan. Masuk ya? Ya, oke. Kita ambil ya. Itu yang perlu kita adakan ya. Kemudian yang kedua, saling membantu dan menolong. Masuk. Tapi sepakat apa enggak kita? Saling membantu atau menolong. Nanti kita lihat kalau sudah ada yang masuk, kita bisa kita sortir lagi. Kemudian tiket bersama setiap hari Jumat. Masuk. Oke, menjaga ini kan sudah masuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Oke, setiap masuk kelas harus memberikan ucapan salam. Oke, kalau lebih baik kita buat langsung 5S ya. Oh sudah ada ya. 5S yang kita ambil ya, karena ini sudah masuk ke sini ya. 5S, menjaga kebersihan, masuk tepat waktu. Nah ini masuk disiplin. Mana enggak ini? Oh disiplin ya. Oke disiplin. Jadi ini yang sudah kita dapatkan. Yang ini semuanya sudah masuk pada keempat poin ini. Saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nah ini keyakinan kelas ini juga caranya kita harus juga menyiapkan kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ada pembahasan yang seperti ini, yuk sama-sama kita praktekkan di kelas kita masing-masing untuk membuat keyakinan ke kelas. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, membuat segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi.
Nah, pot dia hilang. Nggak pakai PowerPoint. Oke, Bapak Ibu, kalau mendengar suara saya tepuk satu kali. Ayo, kalau mendengar suara saya tepuk satu kali. Kalau dengar nama saya tepuk 2 kali. Lanjut, ya. Segitiga. Kalau ada pertanyaan boleh tepuk tangan. Ya, bebas aja kita. Kalau ada yang belum kita paham boleh, ya. Jadi kita sama-sama berunding sambil berjalan, sama-sama kita memberikan pertanyaan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja dalam segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu tadi dari posisi hukuman tadi, kalau kita sudah mengenal namanya segitiga restitusi, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, apa sih menstabilkan identitas? Siapa yang mengerti? Siapa yang sudah tahu kira-kira contohnya? Nah, di sini ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini menstabilkan identitas itu, kemudian salah satunya berbuat salah itu aja. Pertanyaan yang kita buat. Jadi contoh-contohnya untuk kalau ada anak melakukan suatu pelanggaran, yang pertama kita harus lakukan menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan identitas itu apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang pertama, yang salah satu contohnya, ini ada berapa contoh pertanyaan yang akan kita buat dialognya. Yang pertama 1 sampai 5 ya. Yang pertama, berbuat salah itu aja. Jadi kita berikan semangat dulu sebelum kita menegur, ya. Nah, berbuat salah itu aja. Nah, baru tidak ada manusia yang sempurna. Ini harus kita selalu berikan kata-kata yang seperti ini. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini yang harus kita lontarkan, salah satu contoh yang harus kita lontarkan dalam menstabilkan identitas. Jadi jangan ada lagi kita, kamu ini berdiri 1 jam kan, ya kan? Nah, jangan ya Bapak Ibu ya. Saya kira akan lebih lebih baik kita ke arah sana. Jadi kita pancing dengan kata-kata yang seperti ini dulu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tadi ada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya apa yang kita lakukan kalau anak-anak melakukan pelanggaran? Pertama, berdasarkan prinsip berlaku berupaya memenuhi suatu tujuan. Yang pertama, kamu pertanyaan apa yang perlu kita, ucapan seperti apa, contoh seperti apa yang perlu kita lakukan. Nah, kita lakukan seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kita tanyakan seperti itu kan. Nah, jadi anak-anak itu ya, dia akan menanyakan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Ini bisa kita lontarkan seperti ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang bisa kita lakukan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Maaf, ada gangguan teknik. Saya lupa tadi mengaktifkan suaranya, mensilenkan suaranya ya, maaf ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ini yang perlu kita tanya. Salah satu contohnya. Seperti apa gambaranmu yang kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Ini yang perlu, salah satu yang perlu kita tanyakan kepada anak. Nah, Bapak Ibu, kita akan praktek dulu ya. Nah, di sini ada sebuah kasus ya. Tadi kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang posisi kontrol tadi ya, apa saja ucapan seperti apa yang perlu kita lakukan. Di sini ada sebuah kasus ya, kira-kira coba minta bantuannya yang mau bertanya, atau saya bapak aja yang baca ya, saya aja ya. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini ya? Nah, posisi kontrol. Nah, ya baik. Yang tadi sudah saya bagi, tolong diisi lagi ya Bapak Ibu. Yang pakai ini nanti kita praktek dalam kasus ini, posisi kontrol apa yang akan Bapak Ibu buat. Nah, jangan menghukum lagi. Ya, jadi kita sudah menayangkan ya. Ya, nanti kita ada refleksi sekalian. Kira-kira apa memposisikan kita sebagai apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, iya. Terima kasih. Wow. Iya, posisi bersama. Baik. Iya. Di sini ada semuanya hampir pembuat rasa bersalah. Kalau di sini ada yang penghukum. Bapak Ibu sepakat nggak? Kalau termasuk penghukum nggak ini? Tidak, iya. Berarti kita ambil yang bukan ya. Semuanya sepakat. Berarti pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Tapi ada tugas lagi. Tenang, masih ada ya. Apalagi? Nah ini. Misalnya nih, coba yang kedua. Minta bantuannya lagi Bapak Ibu. Buat lagi. Masih ada ya Bapak Ibu ya? Masih. Ya. Baca dulu Pak. Ya. Guru. Ini saya guru ya. Adi, tahukah kamu, sambil saya baca Bapak Ibu mengisinya, termasuk posisi apa yang kita lakukan, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adi, paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira kita ini gurunya ini memposisikan di bagian apa kira-kira? Sebagai apa kira-kira? Untuk memahami kita kira-kira. Iya. Nah,
Bapak Ibu, saya minta pendapatnya. Coba Ibu dulu ya. Ibu, ayo mau Bu, tolong Bu, pendapatnya Bu. Iya, bacakan pendapatnya. Apakah pendapat yang kita buat ini sudah pas apa tidak? Untuk kasus yang seperti itu, menurut saya yang pertama pemantau. Jadi kita melaksanakan posisi kontrol jenis pemantau. Kemudian, Ya berarti benar. benar semuanya pemantau. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Iya. Alhamdulillah. Ya, gimana? Boleh. Ya, menambahkan sedikit. Di sini menurut saya adalah posisi pemantau karena motivasi yang timbul dari anak itu adalah motivasi intrinsik di mana anak dia sudah tahu solusi apa yang akan dia hadapi dia lakukan untuk kasus atau masalah yang dia hadapi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih penguatannya luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya tentu Bapak Ibu sudah menyimak dari tadi ya. Apa yang akan kita harapkan dari segitiga restitusi tadi yang kita sudah belajar buat? Pasti ada harapan. Yang pertama, murid menjadi kuat secara pribadi. Oke, dia tidak ditegur secara langsung, tapi kita tanya, ya kan? Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi tidak ada lagi yang kata-kata merasa membuli ya. Selanjutnya yaitu di sini lagi. Nah, ini posisi duduk kita Bapak Ibu ya. Kalau saya selalu lebih senang kalau anak itu bermasalah, saya itu lebih senang kalau kita dudukkan. Kita ajak berbicara, kita jangan langsung tegur di sana atau kita diskusi di sana, jangan. Kalau bisa kita dudukkan. Jadi ada rasa akrab anak didik kita. Jadi kalau saya gitu Bapak Ibu ya, saya lebih senang seperti itu. Bukan berarti kita mau sengaja mencari-cari, tidak, tetapi akan lebih ke kontennya bapak dan anak sebagai anak dan ibu bapak guru itu akan lebih ada gitu. Nah, penutup terakhir, terima kasih penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru. Tapi tadi kita sudah sepakat tadi ya bertanya. Boleh di sela-sela boleh bertanya tadi udah. Tapi boleh deh kalau sebelum kita tutup ini Bapak Ibu punya pertanyaan sebelum kita tutup atau kita akan adakan refleksi bersama. Cukup ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai kegiatan penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer Among yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, coba kita sekarang merefleksikan apa yang kita buat ini. Kita bentuk lingkaran, Bapak Ibu berdiri, mohon maaf, atau kita pakai yel-yel dulu ya. Oke, yel-yel dulu. Kalau mendengar suara saya, tepuk satu kali. Kalau dua kali kalau mendengar suara saya, kalau mendengarkan suara saya tepuk satu kali. Kalau mendengarkan nama saya tepuk dua kali. Kalau mendengarkan suara saya tepuk satu kali. Ayo. Tepuknya mana? Ayo merayu. Kalau mendengarkan suara saya tepuk. Kalau mendengarkan nama saya tepuk. Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, kita
monggo kita buat untuk lingkaran, melingkaran sama-sama. Buat lingkaran sini Bapak Ibu mengeliling, semuanya berdiri ya. Ya, saya kira pertemuan kita ini hari ini cukup ya Bapak Ibu. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama melakukan refleksi apa yang telah kita lakukan pada hari ini ya. Saya dimulai dari saya Bapak Ibu ya. Baik, refleksi saya boleh Bapak Ibu kata mutiara, motivasi atau kesan dan kesan boleh Bapak Ibu ya. Baik, jadilah dimulai dari saya ya Bapak Ibu ya. Jadilah seperti mutiara. Kenapa saya katakan jadilah seperti mutiara? Mutiara itu tidak berharga kalau tidak digali. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kalau kita hanya sebagai guru hanya diam saja, tidak selalu menuntut ilmu, maka kita tidak akan ada harganya. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian yang kedua, untuk merefleksinya hari ini, silakan Ibu. Mungkin bukan sekedar kata mutiara ya Pak, saya tidak pandai berkata-kata. Saya juga berpesan kita sebagai manusia hendaklah seperti padi, yang katanya padi itu semakin berisi maka dia akan semakin menunduk. Berarti artinya kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, karena padi juga kan manfaatnya sangat banyak sekali. Jadilah orang yang bermanfaat bagi siapapun dimanapun kita berada. Iya, terima kasih Bu. Semoga selanjutnya Kata-kata motivasi dari saya yaitu tetap semangat, jangan pantang menyerah. iya. Jangan lupa. Motivasi dari saya yaitu kita itu harus seperti petani, yaitu kita harus mengurus mendidik anak itu seperti petani biar panen sampai dapatkan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah. Saya jadilah orang yang seperti batang pisang. Sebelum memiliki hasil, dia tidak akan menyerah. Ya bagus ya pulangnya. Kalau menurut saya hampir sama dengan kata Bu Adikon, kita harus seperti matahari, dibutuhkan tidak dibutuhkan kita tetap berguna untuk orang lain. Alhamdulillah. Kalau motivasi dari saya itu lebih maju, lebih mulia. Motivasi kepada calon guru penggerak itu adalah kita bagaikan pohon, semakin tinggi ilmu kita, semakin besar tantangan yang kita hadapi. Ya, terima kasih luar biasa. Motivasi dari saya sebagai guru penggerak lebih maju, lebih untuk memperjuangkan bangsa. Mungkin dari saya jadilah seperti pohon yang tumbuh di pinggir jalan, walaupun dia dilempari buahnya dengan kayu oleh seseorang yang jahat, tapi kita harus membalas kebaikan itu bukan kejahatan. Wah, sampai merinding saya. Ayo, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita sudah merefleksikan. Sebagai penutup saya, Bapak Ibu, mari kita merefleksikan diri. Salah satunya minta Ibu kepala sekolah Ibu Adikun ya. Ya, terima kasih Pak telah diberikan waktu untuk refleksi hari ini. Yang pertama, perasaan saya ketika mengikuti pengimbasan desain diskriminasi dan penerapan pemahaman budaya positif yang telah Bapak sampaikan luar biasa sekali, ilmunya sangat-sangat bermanfaat tentunya. Semoga kita semuanya dapat menerapkannya pada sekolah kita masing-masing sehingga kita seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Ya, dari segitiga restitusi tersebut kita bisa tahu bagaimana cara kita mengolah emosi, juga bagaimana cara kita mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita tanpa sekali lagi tanpa emosi. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih telah menyampaikan materinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak.
Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf Bapak Ibu waktunya diganggu, tapi ini kita tadi alhamdulillah semua memiliki motivasi yang sama dengan saya. Kita sama bergerak ya, maju bergerak lebih mulia. Bukan, kalau untuk CGP bergerak, menggerakkan. Ayo sekali lagi saya tutup. Bergerak, menggerakkan. Bergerak, tergerak. Oh, apa lagi yang kembali mana? Ulangi, salah. Bergerak, tergerak, bergerakkan, menggerakkan. Iya. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya selaku pengisi pada hari ini pengimbasan CGP ini yang angkatan 9 ini mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang sudah antusias dalam mengikutinya. Yang kedua, saya mohon maaf yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu karena waktunya kita pakai dalam suatu kegiatan yang seperti ini, insya Allah pasti bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, baik bagi kita semua maupun anak didik kita semua. Bapak Ibu, tadi sebenarnya saya belum puas ya. Kita belum puas ya Bapak Ibu. Satu lagi boleh dong referensi dari Bapak. Tadi kan Ibu ya. Apa yang ini tolong dong satu lagi sebelum saya tutup. Sebenarnya saya lupa satu lagi yang lebih mantap. Satu lagi. Monggo Pak. Pesan-pesan tentang ini. Oke, baik, untuk kesan dan pesan saya mungkin terkhusus untuk saya dan umumnya untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin setelah mengetahui adanya ini, mungkin kami akan lebih baik lagi dalam mengajarkan terhadap peserta didik dan juga mungkin akan lebih menganalisis terhadap penemuan fakta-fakta yang terjadi di sini, sehingga dengan adanya mungkin yang pembelajaran ini kami lebih paham lagi. Segitiga restitusinya itu kami akan dilaksanakan dengan tahap demi tahap sedemikian rupa, dan juga mungkin ini pengalaman saya juga pribadi di sini, saya mungkin akan sedikit belajar karena bukan saya juga yang guru itu juga kan bukan tempatnya pintar gitu, kita juga guru pasti punya kesalahan dan bukan kita menyalahkan siswanya. Baik ya, saya kira tadi terima kasih semua. Insya Allah nanti Bapak Ibu kita akan laksanakan ya. Selain kita sudah saya sampaikan, saya akan siap membantu sama-sama kita membimbing anak. Kalau nanti di jalan di tengah-tengah jalan masih ada yang kita bingung ya, tapi harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak kita lakukan, bagaimana kita akan menemukan letak kesalahan kita, ya kan? Mari sama-sama demi terwujudnya sekolahan kita ini yang lebih baik lagi, yang budaya positif yang sangat kita harapkan, sama-sama kita melaksanakannya. Nanti boleh kita saling sharing atau boleh saja kita menggunakan pemanfaatan PMM nanti ya. Nanti kalau pada pertemuan ini kita tidak paham, seperti yang pertemuan yang kemarin kita sudah membentuk yang namanya komunitas belajar. Nah itu adalah salah satu forum yang seperti ini, saling mengisi, saling mewarnai. Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Nanti kita lagi foto-foto bersama di sini sambil foto bersama dulu sebagai murid kita sudah belajar tentang budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, foto-foto dulu ya. Berdiri semua Bapak Ibu. Kita buat di sini.
Udah selesai, Bu. Nggak apa-apa, tapi punya foto ini dengan itu. Ya, kita foto-foto dulu. Kelihatan. Ya. Ibu-ibu di depan ya. Ya, itu. Ya, begini emang tidak. Nah, Iya, boleh supaya kita sudah masuk video kan? Ini kita akan sini ya, Pak. Nggak usah. Kan sudah masuk video. Kita kan begini gerak. Tolong ini sambil itu. Itu yang dijaga. Yo. Literasi semua. Iya. Angkel. 1, 2, 3. 1, 2, ganti gaya. Semangat. 1, 2, 1, 2, sip, ganti lagi. Ya, Kak Agus di sini kita setelah video kita pilih kata-kata mudah yang motivasi ya. Budaya positif siap kita laksanakan. Oke, nah ini ya. Oke, kita buatkan dulu ya sini. Sini Kak Agus sini. Kan sudah masuk rekaman sana. Budaya positif siap dilaksanakan. Oke. Satu dengan gini ya. Budaya positif siap dilaksanakan. Budaya positif siap dilaksanakan. Mantap. Terima kasih semuanya. Ya. Cukuplah. Tutup ya. Tutup ya. Mateni.